96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju jamaah sekalian zona Islami spesial Ramadan. Sore hari ini kawan zona Islami spesial Ramadan akan membahas seputar berpuasa bagi pekerja berat. Akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Muhammad Anang Muhsin. Semoga baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada seluruh pendengar radio Perkasa FM dimanapun berada, juga para santri Pondok Al-Fatahiyah. Alhamdulillah, pada sore ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah yang berupa nikmat iman, Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa melanjutkan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada sore ini kita akan membahas tentang puasanya orang yang pekerja berat, ya. Di dalam Islam kita harus ingat bahwa puasa itu merupakan salah satu rukun dari 5 rukun Islam yang harus kita lakukan, wajib kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di antara rukun Islam adalah melakukan puasa. Kewajiban puasa ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyiyam, diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kemudian puasa Ramadan ini apabila kita lakukan akan menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan dasar iman, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga juga orang yang meninggalkan puasa, artinya tidak puasa Ramadan padahal tidak ada uzur yang dibenarkan syariat, maka ini dosanya sangat besar sekali, sebagaimana di dalam sebuah hadis, man aftara yauman fi Ramadan bi ghairi udhrin lam yughnihi anhu shaumud dahar. Barang siapa meninggalkan puasa Ramadan sehari saja dengan tanpa uzur, ya. Jadi barang siapa tidak berpuasa di bulan Ramadan min ghairi udhrin, tanpa ada uzur yang dibenarkan, maka lam yughnihi anhu shaumud dahar, maka andaikan dia ngodoi, mengganti dengan puasa 1 tahun, itu tidak akan cukup. Itu meninggalkan 1 hari dari puasa Ramadan. Jadi man aftara yauman fi Ramadan, barang siapa yang
membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan bi ghairi udhrin, dengan tanpa ada udzur, maka tidak bisa digantikan dengan puasa selama 1 tahun. Ini saking beratnya dosa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya udzur. Nah, kemudian kita juga harus ingat orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa, ya. Orang-orang yang boleh untuk tidak berpuasa itu yang pertama adalah musafir. Musafir, orang yang dalam perjalanan. Disyaratkan musafir boleh untuk tidak berpuasa tersebut apabila satu, safarnya safar yang tawilan, safarnya perjalanan jauh. Berapa perjalanan jauh niku? Minimal 82 kilometer. Ya, jadi yang pertama itu. Jadi musafir itu diperbolehkan untuk tidak puasa apabila satu, syaratnya perjalanan jauh, jarak tempuh ada 2 kilo. Yang kedua, perjalanannya mubah. Artinya safarnya bukan safar yang maksiat, ya, bisa safar yang wajib ataupun safar yang sunnah, bukan safar yang maksiat. Yang ketiga, syaratnya kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, wa yustaratu li jawasil fitri fis safar ayyu safira qabla tulu'il fajar. Jadi syarat musafir yang perjalanan jauh tadi boleh untuk tidak puasa apabila dia keluar dari desanya, daerahnya qoblal fajri, sebelum waktu subuh. Ini kalau mazhab Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i disyaratkan musafir yang perjalanan jauh niku boleh tidak puasa apabila keluar dari desanya sebelum subuh, sehingga akhirnya pada waktu subuh status dia sudah safar. Sehingga kalau ada orang melakukan perjalanan jauh bahkan mungkin sampai 90 atau 100 kilo, akan tetapi berangkatnya setelah subuh, ya, setelah subuh, maka tetap dia diwajibkan untuk puasa. Jadi secara umum orang yang boleh untuk tidak berpuasa menurut agama, yang pertama musafir ketika perjalanan memenuhi syarat pertama. Yang kedua, orang yang boleh untuk tidak puasa siapa? Al-marid. Marid niku orang sakit. Orang yang sakit, dengan gambaran sakitnya tersebut adalah walladzi yukhafu minhu halak au ta'akhurus sifa. Jadi dengan gambaran sakit tersebut apabila dia ngengkel berpuasa, ini akan menyebabkan tubuh dirinya yang celaka, atau ta'akhurus sifa, kesembuhannya itu akan lama, au ziyadatul marad, atau sakitnya itu dengan digunakan puasa akan bertambah. Maka sakit-sakit yang seperti ini kalau dalam istilah fikihnya disebut mubihut tayamum. Jadi sakit yang memperbolehkan untuk tayamum. Maka orang yang sakit dengan ketentuan yang seperti itu, yang mubihut tayamum, itu diperbolehkan dia untuk tidak puasa, tidak dosa. Pertama tadi musafir, yang kedua orang yang sakit yang sampai batas mubihut tayamum. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh untuk tidak puasa siapa? Al-haid wan nifas. Jadi orang yang haid dan orang yang nifas. Bahkan bagi haid dan nifas, haid dan nufasa itu malah tidak boleh puasa, ya. Artinya dia umpama tidak puasa tidak masalah. Kemudian bukan tidak masalah, tapi memang tidak boleh puasa itu, ya. Kemudian yang seterusnya, orang yang nopo niku tidak wajib berpuasa Ramadan adalah sinten?
Syekhul Haram. Syekhul Haram atau orang yang sangat tua renta, jadi orang yang tidak kuat puasa. Orang yang tidak kuat puasa itu ada kalanya secara khisan, secara nyata. Contoh yang secara nyata tidak kuat sinten, yaitu orang tua renta yang memang tidak kuat berpuasa. Orang sepuh banget sing boten kuat poso, kalau puasa malah celaka nanti. Maka bagi dia boleh untuk tidak puasa. Kemudian yang kelima, orang yang boleh untuk tidak puasa sinten, yaitu anak kecil ya. Jadi yang belum balik. Jadi anak kecil yang belum balik, misalkan belum sampai usia 9 tahun ya, belum ada usia 7 tahun, misal masih 6 tahun, itu tidak wajib puasa. Kalau sebenarnya kalau anak yang balik yang belum balik itu tidak wajib puasa ya. Jadi boleh untuk tidak puasa. Akan tetapi kalau anak kecil ini minimal sudah ada usia 7 tahun, orang tuanya berkewajiban untuk memerintah puasa. Jadi posone anak jani durung wajib, cuman napa bagi orang tua wajib untuk memerintah pada usia pinten minimal 7 tahun. Wa amma sobi fayajibu ala wali amrihi ayya'muru bisawm lisab'i sinin. Jadi usia 7 tahun anak belum wajib puasa, tapi perintah orang tua kepadanya wajib. Harus dibedakan. Kalau anak tidak puasa tidak dosa, tapi ketika orang tua tidak merintah itu dosa orang tuanya. Jadi orang tua wajib merintah anak usia 7 tahun untuk puasa. Cuman nek masih 7 tahun ketika diperintah orang tua kok mboten gelem poso, ya wis ndak ada tindakan apa-apa. Akan tetapi kalau anak sudah usia 10 tahun diperintah orang tua kok ndak mau, maka orang tua boleh untuk memukulnya. Memukul dalam rangka untuk mendidik ya, supaya dia puasa. Nah, dari pemaparan ini bisa kita pahami bahwa orang-orang yang boleh untuk tidak puasa ya, itu siapa saja? Pertama musafir ya, orang yang dalam perjalanan dengan perjalanan jauh syarat-syarat tadi. Kemudian yang kedua orang sakit yang sampai mubihut tayamum ya, nek flu ngono ya ora ya. Jadi sampai mubihut tayamum. Kemudian haid wan nufasa, orang haid dan nifas. Kemudian sinten al-haram, asy-syekhul haram, orang tua renta yang tidak kuat puasa. Kemudian yang kelima adalah anak kecil. Nah, sehingga dari penjelasan ini kita bisa tahu kira-kira pekerja berat ini masuk mana? Jawabannya tidak masuk 5 orang yang kita sebutkan. Sehingga dengan begitu orang yang bekerja berat, misalnya panen padi atau panen jagung ya toh, atau kalau di sawah macul dan seterusnya, pekerja berat, maka ini tidak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang diperbolehkan tidak puasa. Kalau begitu pekerja berat ini tetap diwajibkan untuk puasa. Jadi pekerja berat, baik itu orang yang panen padi itu wajib puasa, orang yang kuli batu itu juga wajib puasa ya. Jadi pekerja berat semuanya diwajibkan untuk melakukan puasa. Jadi artinya puasa di sini pada waktu malam hari. Jadi pada waktu malam dia wajib untuk niat, tabyitun niat di malam hari, meskipun ngerti besok saya akan panen padi ya. Besok saya akan panen jagung, besok saya akan nguli, pekerjaannya berat. Meskipun demikian, maka di waktu malam hari tetap berkewajiban niat puasa ya, niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisana fardhal lillahi ta'ala. Tetap niat di malam hari. Kemudian di pagi hari tetap dia wajib untuk berpuasa. Oke, wajib puasa pagi hari, budal neng sawah tetap wajib puasa. Oke. Nah,
baru nanti ketika misalkan waktu beduk, kalau memang pekerjaannya belum selesai, dia bekerja waktu beduk kok dia payah, lelah, ya kesel, keluwen lah istilahnya ngoten, kelaparan, kehausan, kalau dia ndak makan ini nanti akan membahayakan dirinya, maka di saat itu loh dia boleh untuk mokel, ya. Dia boleh untuk mokel. Itu kalau memang di tengah-tengah pekerjaannya dia mengalami masyakoh yang sampai mujibut tayamum, yang mubihut tayamum, maka boleh dia untuk mokel. Itu yang betul, ya. Jadi pekerja berat itu atau kuli batu atau orang yang panen padi itu, ya, itu tetap di malam hari dia wajib puasa. Jadi malam hari tetap wajib niat puasa, ya nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Kemudian pagi hari itu wajib puasa. Kemudian kalau memang nanti di tengah-tengah pekerjaannya kok dia merasakan kelaparan, kehausan, rekoso yang sampai pada keadaan mubihut tayamum, maka di saat itu dia boleh untuk mokel. Akan tetapi umpama pekerja berato, tetapi kalau misalnya di tengah pekerjaannya kok tidak mengalami masyakoh, tidak mengalami kelaparan, kehausan yang sampai mubihut tayamum, maka ya tetap tidak boleh mokel meskipun pekerja berat. Meskipun pekerja berat, meskipun orang yang akan mengetam padi, maneni pari dan seterusnya. Maka kita bisa mengetahui dari penjelasan ini, ya, bahwa apa yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang, orang yang ada di suatu daerah yang mana ada kebiasaan, misal kok besok mau panen padi itu malamnya sudah tidak niat puasa, paginya sarapan, ya, karena mungkin punya prediksi nanti saya akan melakukan pekerjaan berat. Itu kira-kira dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa. Dia dosa, ya. Dia tidak puasa itu dosa. Kenapa? Karena pada waktu pagi hari jelas belum ada udhurnya, urung enek rekosone wong esuk, maka di waktu malam dia harus niat puasa. Mestinya yang betul begitu, niat puasa, ya. Kemudian pagi harinya belum kesulitan, wajib untuk puasa. Kemudian baru setelah di tengah pekerjaan misalkan kok mengalami masyakoh, rekoso sing berat yang sampai mubihut tayamum, maka di saat itu dia boleh untuk mokel. Kalau ternyata masih melakukan aktivitas pekerjaan berat niki wau, ternyata dia ndak kelaparan, ndak kehausan, coron neruske poso kuat, ya berarti dia tetap wajib meneruskan puasa. Ini yang harus kita pahami. Kenapa ini kita sampaikan? Sebab terkadang di sebagian daerah, sebagian daerah niku ada kebiasaan yang salah tapi kaprah, salah tapi umum, ngoten lho. Napa niku? Orang misalkan besok punya rencana, besok saya akan panen padi, atau besok saya akan panen jagung, besok saya akan nguli, berat tugasnya, pekerjaannya berat. Nah, akhirnya kebiasaan yang salah biasanya nopo, pagi hari ini dia sudah tidak puasa. Pagi hari dia sudah sarapan, kemudian ngecam kopi dan seterusnya. Lah ini dosa besar dia dosa besar. Maka orang ini masuk di dalam dawuh nopo, man aftara yauman fi Ramadan bi ghairi udhrin. Ini termasuk membatalkan puasa, ya, atau tidak puasa sehari di bulan suci Ramadan, maka dosanya dengan tanpa udzur, maka dosanya umpama diqodoi puasa selama setahun tidak akan cukup.
saking gedene dosane wong sing ninggal poso Ramadan kala maka harus hati-hati ya. Kita semuanya harus hati-hati, khususnya para pendengar Radio Perkasa FM yang mungkin kebetulan pekerja berat, ada yang kuli, ada yang nukang, ada yang napa meniku pas ndelalah musim panene napa parine panen, jagunge panen, tetap harus diperhatikan ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih pekerja berat, punya keyakinan besok pekerjaannya berat sekalipun, tetap di malam hari dia harus niat puasa Ramadan, kemudian pagi hari terus puasa. Baru umpama di tengah beduk misalkan karena dia melakukan pekerjaan tersebut terlalu berat, akhirnya ada kehausan, kelaparan yang luar biasa sampai mubihu tayamum, baru di saat itu loh dia dibenarkan menurut syariat Nabi Muhammad untuk mokel, tetapi niat harus dilaksanakan sejak malam hari. Ini yang benar-benar harus diperhatikan. Dan bahkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu dijelaskan masalah syarat bagi orang yang tidak puasa bagi pekerja berat ini. Disebutkan di sana dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, kalau tidak salah halaman 112 ya. Disebutkan dos pundi? Mas'alatun la yajuzu al-fitru linahwil hasadin wajadatin nakhl wal harrath illa idajtama'at illa inijtama'at fihi asyurut. Jadi artinya dos pundi, tidak diperbolehkan mokel, tidak diperbolehkan berbuka puasa. Bagi siapa? Linahwil hasad, bagi sesamanya orang yang panen. Ya tadi ya, jadi orang yang panen. Jadi mengetam padi, panen pari atau panen kurma atau apapun lah. Bagi pekerja berat ini contoh saja, linahwil hasad ini contoh. Contoh kemawon. Contoh orang-orang yang pekerjaannya berat seperti orang yang memanen padi, memanen jagung atau macul dan seterusnya. Pokoknya pekerja berat itu tetap tidak boleh untuk mokel. Puasa Ramadannya tidak boleh dibatalkan kecuali apabila berkumpul 6 syarat. Ketika berkumpul 6 syarat dalam kitab Bughyah Mustarsyidin ini. Jadi baru kalau sudah berkumpul 6 syarat boleh untuk mokel. Lah 6 syarat niku napa? 6 syarat niku sing pertama alla yumkina takhirul amal ila syawal. Sing pertama pekerjaan berat niku ndak bisa ditunda setelah Syawal, setelah Ramadan di bulan Syawal berarti. Jadi misalnya napa kalau padi ndak bisa, misalkan kalau Ramadan itu napa sudah awal Ramadan sudah waktune panen, mangke kalau ditunda napa dipanen musim bulan Syawal tentu gogrok itu ya. Maka syarat pertama boleh untuk tidak puasa ini ku napa? Membatalkan, yaitu napa pekerjaan tersebut tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Berarti pekerjaan-pekerjaan berat yang sebenarnya bisa ditunda di bulan Syawal setelah Ramadan kok bisa, tapi tetap ngengkel dilaksanakan di bulan Ramadan, akhirnya tidak kuat. Loh, maka ini bermasalah. Berarti tidak memenuhi syarat niki mangke. Ngoten. Miturut dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Kemudian syarat yang kedua, kalau syarat pertama napa? Pekerjaan tadi tidak bisa ditunda sampai bulan Syawal. Yang kedua, wa ayyashuqa ali as-shaum masyaqqatan la tuhtamalu adatan. Jadi syarat yang kedua dia boleh untuk napa? Mokel. Syarat yang kedua ayyata'adzaro al amal lailan. Syarat sing nomor loro pekerjaan tersebut mboten saged dilakukan pada waktu malam. Oke, ya memang ini kalau seperti macul kan yo angel bengi, ya toh. Jadi memang
syarat sing nomor loro boleh untuk mokel atau membatalkan puasa Ramadan. Syarat sing nomor kalih napa? Pekerjaan berat yang dilakukan niku boten saged dialihkan atau dilakukan di waktu malam. Berarti kalau pekerjaan itu bisa dilakukan di waktu malam, maka tidak boleh dilakukan di siang hari. Kalau memang itu akan menyebabkan dia mokel. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan berat yang mungkin bisa dilakukan di waktu malam, ya, itu berarti harus dilakukan di waktu malam supaya nopo tidak mengganggu puasa Ramadannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ayyasyuqa alaihi shaum masyaqqatan la tuhtamalu adatan. Syarat sing nomor 3 boleh untuk mokel, ya, itu apabila dia mengalami kesulitan, mengalami rekoso, kesulitan, lapar, haus yang sampai pada keadaan masyaqqah, sulit, la tuhtamalu adatan, yang secara umum sudah tidak bisa ditolerir, artinya sangat berat. Gambarane dos pundi? Gambarane masyaqqah la tuhtamalu adatan niku bi antubi hattayamum wal julus fil fardi. Dengan gambaran rekoso niki memperbolehkan orang tayamum. Memperbolehkan orang tayamum. Atau memperbolehkan seseorang sholat fardu sambil duduk. Nek sampai rekosone koyok ngoten niku berarti sudah sampai mubihut tayamum sehingga dia boleh untuk mokel. Tetapi kalau tidak sampai pada keadaan rekoso sing koyok ngoten niku maka tidak boleh. Lek pur sekedar rodok ngelak tapi cara mlaku ya sik rasa ngadeg sik kuat, ya. Sik sehat, sik ngomong, sik banter, ya ndak boleh. Ya, ndak boleh. Maka ini syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, sing keempat nopo? Wa ayyan wiyalailan wa yashabu shaiman fala yuftiru illa inda wujudil udhri. Syarat sing nomor sekawan. Nggih. Maka orang tersebut di malam hari wajib niat puasa Ramadan. Bengine tetap wajib poso Ramadan. Kemudian pagi harinya terus poso. Baru ketika ada uzur di tengah-tengah pekerjaan ini, misalnya kok mengalami masyaqqah yang luar biasa tadi, lapar haus yang sampai batas memperbolehkan tayamum atau duduk dalam sholat fardu, baru di saat itu dia boleh mokel, ya. Dan pada syarat yang keempat niki loh, banyak masyarakat awam itu yang salah paham, ya. Banyak yang salah tapi kaprah, ya gue, karena mereka terkadang tidak memahami napa ajaran niki wau tarohus di dalam dalam puasa, sehingga akhirnya dia punya rencana, aku sesuk panen pari, berarti pekerjaannya abot, ngaten. Terus mulai bengi pun mboten poso, bengi ndak niat puasa, esuk sarapan, arep tandang sarapan dhisik. Ini dosa besar ini, ya, dosa besar, ndak boleh begitu. Maka syaratnya dos pundi? Yang keempat, di malam hari tetap wajib niat puasa Ramadan. Kemudian wayashabu shaiman, pagi hari masih dalam keadaan puasa, terus agak siang ya sik panggah poso. Baru misalnya ketika sudah sampai pada keadaan sing masyaqqah, kesulitan yang mubihut tayamum, baru di saat itu dia boleh untuk mokel. Itu yang betul seperti itu, ya. Tapi ternyata misalnya kok dinteni waktu awan barang, meskipun di tengah pekerjaan ini delalah kok ora luwe-luwe, ya toh, ndak rekoso, ya alhamdulillah, berarti dia wajib meneruskan puasa meskipun sambil melakukan pekerjaan yang berat. Ngaten nggih. Jadi bolehnya untuk mokel itu ketika masyaqqah, wujudul masyaqqah la tuhtamalu adatan niki. Ketika ndak wujud, senajan
Misalkan orang melakukan pekerjaan berat sekalipun, tapi kalau ndak ada masyakoh latuh tamalu adatan, ya ndak boleh untuk mokel. Ini harus dipahami. Kemudian syarat yang kelima, syarat sing kelima boleh mokel nopo? Ayyanwiya at-tarakhus bil fitri liyam taza al fitrul mubah an ghairihi. Ketika dia mengalami kesulitan atau masyakoh sulit yang sangat berat ini yang memperbolehkan tayamum tersebut, maka di saat itu kalau dirinya ingin mokel, maka harus niat mengambil rukhsah, mengambil kemurahan agama. Ini untuk membedakan antara orang yang mokel karena mubah mengambil rukhsah dengan orang yang mokel dosa. Jadi letak perbedaannya adalah pada niat tarokhus. Mula umpama pekerja berat di siang hari, dia mengalami kesulitan yang luar biasa, sebelum mokel tetap harus niat mokel niki wau tarokhus, mengambil rukhsah kemurahan krana dheweke pada keadaan yang sangat berat tersebut. Ketika dia tidak mengambil kemurahan, ujuk-ujuk langsung maem ngoten tok, ya dosa panggahan. Ngoten nggih, tetap panggah dosa. Maka harus ayyanwi at-tarakhus bil fitri. Kemudian yang keenam, yang terakhir syarat boleh mokelnya pekerja berat tersebut. Terus pundi? Wa alla yaksida dzalikal amal, nggih. Wa alla yaksida dzalikal amal wa taklifun nafsihi limakhdhi tarakhus bil fitri. Jadi dia melakukan pekerjaan berat itu, melakukan pekerjaan berat tersebut tidak punya niat untuk mengambil rukhsah. Berarti kalau ada orang golek-golek penggawean tujuane engko ben rekoso akhirnya oleh poso, oleh mokel, malah justru dia ndak boleh mokel. Contoh ini. Ada orang sengaja golek penggawean, wis aku jane tak golek penggawean sing abot engko ben oleh mokel. Justru ngeten iki dia akan berdosa, ya. Dia akan berdosa, ndak boleh. Jadi misalkan ada orang seperti kamu safirin qasoda bisafari mujaradat rukhsah. Seperti ada orang yang sengaja niat dia itu musafir, wis aku tak dolan ning Surabaya ben oleh mokel, ben oleh ora poso. Lah seperti ini malah justru tidak boleh rukhsah dia. Karena apa? Niatnya musafir, niatnya melakukan pekerjaan berat itu untuk menggugurkan perintah agama. Justru orang ini akan berdosa. Maka kata ulama, fahaisu wujidat hadhihi syurut ubihal fitru. Maka ketika 6 syarat ini terpenuhi, 6 syarat ini terpenuhi bagi pekerja berat, maka diperbolehkan dia untuk mokel. Wa in fuqita syardun athima isman aziman. Dan apabila dari 6 syarat yang kita paparkan ini ternyata ada satu yang tidak terpenuhi, maka orang tersebut kalau mokel dia melakukan dosa yang besar, itsman aziman. Dan ini bagi pemerintah mestinya untuk melarangnya, mentakzirnya, itu kalau dalam hukum Islam. Jadi kesimpulannya dos pundi? Kesimpulannya adalah bahwa pekerja berat itu sebenarnya tidak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan dispen rukhsah boleh untuk tidak puasa. Karena apa? Pekerja berat bukan tidak termasuk golongan orang musafir, tidak termasuk golongan orang sakit, tidak termasuk golongan orang tua renta yang tidak kuat puasa, bukan golongan sobi, dan bukan golongan orang haid dan nifas. Ya. Nah, berbeda nanti ketika misalkan sing panen pari atau pekerja berat itu orangnya haid nifas, ya berarti dia ndak boleh puasa, ndak puasa karena haid atau nifasnya, bukan karena pekerja beratnya. Kalau pekerja berat ini tidak masuk golongan yang memperbolehkan dispen rukhsah boleh tidak puasa. Artinya pekerja berat tetap
berkewajiban melakukan puasa. Pekerja berat wajib melakukan puasa, di malam hari dia wajib niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisana fardhalillahi ta'ala, wajib di malam hari itu meskipun besok akan melakukan pekerjaan berat. Kemudian wayashabu shaiman, dia wajib untuk pagi hari sebelum ada rukso, sebelum ada udzur, maka dia tetap wajib puasa. Sampai kapan? Ya sampai ada udzur. Baru kalau memang di tengah-tengah puasa misalnya karena beratnya pekerjaan, dia ngos-ngosan, kalau dia mengalami kesulitan, kalau seandainya puasa itu dia maksa panggah poso malah semaput. Oh, kalau begitu di saat itu loh dia baru boleh mokel. Kalau tidak ada masyakoh, tidak ada kesulitan ternyata, maka ya tidak boleh untuk mokel. Sehingga dari sini sekali lagi kita tegaskan, ada kebiasaan yang salah tapi wis kaprah di sebagian masyarakat, yaitu ketika orang punya rencana besok pagi saya akan panen padi, besok pagi saya akan panen jagung, atau besok pagi saya akan nguli, pekerjaannya berat, kemudian malam hari dia sudah tidak niat puasa, pagi hari sarapan, maka orang seperti ini telah melakukan dosa yang besar sekali. Dosa ini gede banget niki, sebagaimana dalam dawuh man aftara yauman min Ramadan bi ghairi udhrin lam yughnihi anhu shaumud dahar. Barang siapa yang membatalkan puasa Ramadan sehari saja, sedino mawon, batal ke poso sedino mawon puasa Ramadan, tidak ada uzur yang dibenarkan syariat, maka andaikan dia pengen nebusi dosane poso setahun penuh, tidak akan cukup itu semuanya. Ini menunjukkan apa? Betapa besarnya dosa orang-orang yang meninggalkan puasa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya diberi pertolongan Allah nggih, kuat poso, iso njaga poso kita nggih, bisa sampai sempurna, sampai kuat sampai maghrib, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita semuanya. Amin Allahumma amin. Demikian tadi jamaah sekalian berkaitan dengan puasa bagi para pekerja berat ya. Mudah-mudahan muslimin muslimat yang ada di Pondok Al-Fatihiyah maupun juga yang ada di rumah menyimak Zona Islami pada sore hari ini memahami dan juga tentu bisa melaksanakan ya tadi syarat-syaratnya apa saja bagi mereka yang dibolehkan untuk mokel pada siang hari karena aktivitas yang berat. Sore hari ini kaum perkasa muslimin muslimat, untuk azan maghrib pada sore hari ini 10 Ramadan 1442 Hijriah akan jatuh di jam 17:30. Sebelum berpisah kita tutup majelis yang mulia ini dengan lantunan doa. Semoga baik. Ya, mari kita tutup acara yang mulia ini, Zona Islami di bulan suci Ramadan ini dengan doa bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah muliakan kita semuanya, dibebaskan jasad kita dari api neraka. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzakina, Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina zaujatina auladina. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham mada sayyidina Muhammad. Allahumma aslih mada sayyidina Muhammad. Allahumma ansur mada sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar.
Allahumma khtim lana bi husnil khatimah na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan kembali lagi pada besok 11 Ramadan 1442 Hijriah. Kawan masih di Zona Islami Spesial Ramadan, disiarkan langsung dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Miren Granti Boyolangu Tulung Agung. Saya Abir Fatah pamit. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.